Apakah Anda pernah mampir ke gedung DPRD? Atau barangkali apakah Anda pernah ikut berdemo di depan gedung DPRD? Dan kira-kira di dalam gedung DPRD ini ada ruangan apa saja? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahdiat Sabril Ulum, anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 dan caleg terpilih DPRD Kota Malang periode 2024-2029. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas hal yang mungkin teman-teman penasaran ya, terutama bagi yang suka demo di depan gedung DPRD. Kira-kira di dalam gedung DPRD itu ada ruangan apa saja ya. Jadi saya mencatat di sini ada 8 ruangan penting dan beberapa ruangan penunjang, teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman jika sudah masuk ke gedung DPRD sudah nggak asing lagi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan ayo kita bahas satu persatu ruangan apa saja itu. Baik, langsung saja teman-teman. Ruangan pertama yang kami catat di sini di gedung DPRD, yang paling penting di semua gedung DPRD biasanya ada ruang rapat paripurna. Jadi ruang rapat paripurna ini biasanya ruangannya luas ya, yang bisa menampung 45 anggota dewan. Kebetulan di DPRD Kota Malang ada 45 anggota dewan, anggota beserta pimpinan, juga bisa menampung jajaran eksekutif beserta jajarannya. Jadi wali kota, wakil wali kota, sekda beserta kepala dinas, dan juga bisa menampung Forkopimda dan para wartawan. Ya sekitar kapasitas 100 orang seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi di gedung DPRD yang paling penting ada ruang rapat paripurna. Yang kedua ada ruang sekretariat DPRD. Teman-teman sekalian, ketika kita menjadi anggota dewan, kita pertama kali dilantik di gedung dewan. Menjadi anggota dewan otomatis butuh support, dan yang mensupport ini biasanya teman-teman sekretariat DPRD. Ya, dari kepala dinasnya, jadi kepala sekwan ya istilahnya, beserta stafnya ya. Ada ASN di situ, ada pegawai honorer yang mendukung tugas dari para anggota dewan. Jadi ruangan kedua, ruangan sekretariat DPRD. Ruang ketiga biasanya pasti ada ruang fraksi ya. Jadi dari 45 anggota dewan di DPRD Kota Malang itu terbagi menjadi beberapa fraksi. Satu fraksi utuh itu minimal sejumlah komisi di DPRD tersebut. Kadang ada yang 3 komisi, kalau anggotanya 30 atau 35 anggota dewan. Jadi 3 anggota dewan saja sudah bisa menjadi satu fraksi. Atau kalau di DPRD Kota Malang ada 4 komisi, ya komisi A, B, C, D, minimal 4 anggota dari satu partai sudah bisa membentuk satu fraksi tersendiri. Jadi ruangan ketiga yang pasti ada di gedung DPRD adalah ruang fraksi. Jadi fraksi ini bisa fraksi utuh atau fraksi gabungan bagi partai yang belum memenuhi satu fraksi. Ruangan keempat yang ada di gedung DPRD biasanya adalah ruang komisi. Ruang komisi. Jadi dari satu fraksi itu biasanya anggotanya dibagi-bagi. Di komisi A bagian hukum dan pemerintahan kalau di DPRD Kota Malang ya, dibagi di komisi B bagian ekonomi, dibagi di komisi C bagian pembangunan, ada juga dibagi di komisi D bagian kesejahteraan rakyat. Jadi ruang selanjutnya pasti ada adalah ruang komisi. Jadi sudah ada 4 ruangan ya teman-teman, dari ruang rapat paripurna, ruang sekretariat DPRD, ruang fraksi, dan ruang komisi. Ruangan yang kelima biasanya ada dan pasti ada di setiap gedung DPRD adalah ruang pimpinan. Jadi anggota dewan di Kota Malang ada 45 anggota dewan,
ada 4 pimpinan. Yang pertama ketua DPRD, ada ruangannya tersendiri. Ada wakil ketua 1, juga punya ruangan tersendiri. Wakil kedua, ketua 2, wakil ketua 3. Jadi 4 unsur pimpinan ini punya ruangan tersendiri. Itu ruangan yang kelima. Ruangan yang keenam biasanya ada ruang rapat internal, teman-teman sekalian. Ruang rapat internal ini digunakan untuk rapat selain rapat paripurna, ya. Jadi anggota dewan itu biasanya rapat di ruang fraksi untuk satu partai atau fraksi gabungan, juga rapat di komisi bagi teman-teman fraksi yang disebar di komisi masing-masing, juga rapat di ruang rapat paripurna, dan juga opsinya adalah ruangan rapat internal. Bisa dipakai buat ruang yang sedang, ya, ukuran sedang. Satu komisi bisa membahas dengan dinas tertentu, atau pada saat rapat badan anggaran bersama dinas, atau badan musyawarah tersendiri bersama sekretariat DPRD, biasanya menggunakan ruang rapat internal. Itu yang keenam, ya. Yang ketujuh ada namanya ruang transit, ya teman-teman. Ruang transit ini berfungsi ketika ada pimpinan yang sedang menunggu jalannya rapat paripurna. Biasanya seperti itu. Ketika paripurna belum dimulai, wali kota, wakil wali kota, atau pimpinan DPRD atau Forkopimda, kita jamu di ruang transit biasanya. Jadi ruang transit biasanya ada di setiap gedung DPRD. Yang kedelapan yang biasanya ada adalah ruang penerima tamu. Jadi DPRD ini biasanya menerima tamu dari dinas maupun dari DPRD lain. Jadi ruang penerima tamu biasanya ada dan tersedia. Atau kalaupun tidak ada, biasanya digabungkan di ruang komisi, di ruang rapat paripurna, atau di ruang rapat internal. Jadi mungkin sifatnya fleksibel, ya, bisa ada tersendiri ruang penerima tamu, atau jika tidak memungkinkan ada di gedung DPRD, mungkin ditaruh di ruangan-ruangan yang sebelumnya kita sebutkan tadi. Dan mungkin yang lain, teman-teman sekalian, dari 8 ruangan penting itu ada opsional, ya, ruangan opsional yang biasa ada di beberapa gedung DPRD. Contohnya ruang wartawan secara khusus, ruangan UMKM, ruangan kesenian, ruangan buat baca buku, atau ruangan-ruangan penunjang lainnya seperti musola, kamar mandi, tempat parkir, ruang terbuka. Itu sebagai ruangan penunjang gedung DPRD dan biasanya ada, ya teman-teman sekalian. Jadi tadi bisa kita simpulkan di gedung DPRD yang besar itu, ya, ada 8 unsur penting ruangan yang biasanya ada dan juga ruangan penunjang, ya. Kita bisa simpulkan yang pertama tadi ruangan rapat paripurna, yang kedua ruang sekretariat DPRD, ya, atau sekwan beserta jajarannya, yang ketiga ruangan fraksi, yang keempat ruang komisi, yang kelima ruangan pimpinan, yang keenam ruang rapat internal, yang ketujuh ruangan transit, yang kedelapan ruang penerima tamu, dan yang selanjutnya adalah ruangan penunjang gedung DPRD seperti lahan parkir, ruang terbuka, musola, toilet, mungkin kalau ada ruangan wartawan tersendiri, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, teman-teman. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa komen di channel YouTube saya, Ahdiat Sabril Ulum, dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.